Judul novel Pudar, bab 10. Penulis Neng Neng. Bunda, kapan kita seperti mereka? Bisa makan es krim dan bisa peyuk boneka Bill besar. Itu adalah pertanyaan sederhana dari seorang Lily yang kala itu masih berusia 5 tahun. Ketika Bunda membawanya melewati sebuah taman kota, Lily melihat di sana ada banyak gadis kecil seusianya yang tengah menikmati sore dengan satu cup es krim sembari memeluk boneka teddy bear yang juga diinginkan Lily kala itu. Bunda terdiam kala mendengar pertanyaan dari sang putri. Tersenyum lembut, lalu Bunda menekuk lututnya, menangkup wajah putrinya, lalu menatapnya dengan tatapan lembut. Sayang, nanti ya, kalau Bunda dan Ayah sudah punya uang, Bunda janji, Bunda akan belikan kamu es krim dan belikan kamu boneka teddy bear yang lucu. Bunda mengusap rambut putrinya yang tengah menatapnya dengan tatapan polosnya. Kenapa nanti, Bunda? Kenapa tidak sekarang aja? Aku mau es krim, Bunda, yang rasa coklat ya, Bun. Gadis itu sedikit merengek, menatap minat pada pedagang es krim yang berada di pinggir taman. Nanti, kalau Allah ngasih Bunda rezeki, kita beli ya. Bunda kembali memberi pengertian pada bocah 5 tahun tersebut. Sekarang, Allah belum ngasih, Bun. Kapan Allah ngasihnya? Allah gak sayang Bunda ya? Makanya Allah gak ngasih Bunda uang. Tanyanya lagi dengan polos, membuat Bunda menggeleng. Allah sayang sama Bunda, sama kita semua. Nanti Allah bakalan ngasih Bunda uang kalau sudah waktunya. Dan sekarang belum waktunya. Gadis itu hanya mengerutkan keningnya bingung. Lalu mereka segera kembali melanjutkan perjalanannya menuju kontrakan kumuh yang berada di belakang gedung menjulang. Bunda tersenyum kala melihat ada pedagang boneka yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Bunda melirik pada salah satu boneka teddy bear berwarna krim, berniat untuk membelinya dan memberikannya hadiah pada Lily karena Bunda tahu jika putrinya akan mendapatkan beasiswa di salah satu universitas impiannya. Bunda bangga pada Lily dan sebagai bentuk apresiasinya, Bunda ingin membelikan boneka tersebut untuk putrinya. Teringat sejak kecil, keinginan Lily untuk mendapatkan boneka tersebut belum terwujud. Membeli boneka berukuran kecil dengan uang yang pas-pasan, Bunda tersenyum lembut. Dia yakin putrinya pasti akan sangat bahagia ketika mendapatkan hadiah tersebut. Li, ketika tiba di rumah, Bunda langsung memanggil putrinya. Rumah kosong tanpa suara. Kaki Bunda terus melangkah menuju kamar Lily. Tangannya menggapai pintu, lalu membukanya. Seketika kening Bunda mengerut kala melihat sosok tubuh yang tengah meringkuk, dengan isakan yang masih terdengar samar. Li, Bunda menghampiri, lalu duduk di pinggir ranjang, mengelus bahu Lily yang terlihat sedikit gemetar. Li, kamu sakit? Tanya Bunda sembari meraba kening putrinya yang masih memejamkan mata. Kamu panas, Li? Seketika Bunda panik, sempat melempar tas dan boneka yang sedari tadi masih dalam genggamannya. Bunda segera berlari ke dapur, mengisi baskom dengan air dan membawa elap untuk mengompres kening Lily. Nak, kamu sudah makan? Sekarang minum obat dulu ya. Setelah beberapa saat Bunda menyiapkan makanan juga obat, akhirnya Lily meminumnya, masih dalam keadaan lemah tak berdaya. Sayang, kamu pasti terlalu banyak belajar. Kamu kelelahan, makanya kamu sakit gini. Bunda kembali mendaratkan tangannya di kening Lily, memijat bahu putrinya pelan. Aku gak apa-apa, Bun. Lily menggeleng dengan mata terpejam. Jiwa Lily terlalu tertekan, fisiknya terlalu lelah, hingga membuat Lily harus ambruk seperti saat ini. Besok, kamu jangan sekolah dulu, Li. Biar Bunda yang izinkan ke sekolah kamu. Masih dengan raut khawatir, Bunda terus mengusap tubuh putrinya yang kini sudah berkeringat hebat. Besok ada ulangan, Bun. Lagian Lily gak bisa ketinggalan pelajaran. Ujian hanya tinggal beberapa bulan lagi. Lily menggeleng tidak setuju dengan saran Bunda. Nak, kamu harus sehat dulu, supaya kamu bisa menyelesaikan semuanya. Besok istirahat di rumah ya. Jangan dulu masuk sekolah. Akhirnya mau tidak mau Lily mengangguk lemah. Hari ini suasana sekolah sedikit berbeda. Lily tidak masuk sekolah hari ini, padahal ulangan tengah dilaksanakan.
Rasanya cukup aneh saja jika si pintar Lily mangkir sekolah dalam keadaan ulangan yang sangat penting untuk nilainya. Mata pelajaran ini adalah salah satu penunjang nilai untuk mendapatkan beasiswanya. Dan kali ini Lily melewatkannya. Berulang kali, Amber melirik pada bangku di belakangnya. Gadis itu mendapatkan kabar jika Lily tengah sakit, makanya dia absen hari ini. Amber menatap pada lapangan sekolah. Di sana ada Bima, Anissa, Zahara, juga para teman-temannya yang lain. Mereka tengah tertawa dengan minuman segar di tangan masing-masing. Ada rasa tak nyaman di hatinya kala mengingat masa-masa itu. Masa di mana mereka masih bisa tertawa bersama sebelum kejadian yang menimpanya beberapa tahun lalu. Menghela napas panjang, Amber kembali mengingat kejadian demi kejadian yang sulit untuk dilupakannya. Bar, dipanggil kepala sekolah. Seorang gadis mengagetkan Amber karena kedatangannya yang tiba-tiba. Amber mengangguk, lantas membawa langkahnya pada ruang kepala sekolah. Kira-kira apa yang akan kepala sekolah katakan padanya? Apa ini mengenai permintaan Amber beberapa hari yang lalu? Lily terbangun dengan kepala yang berdenyut nyeri. Tadi, Bunda sempat pergi keluar rumah untuk menebus obat di apotek. Bunda hari ini terpaksa cuti bekerja selama 1 hari, hanya untuk menemani Lily yang tengah sakit. Bos tempat Bunda bekerja sempat tidak mengizinkan dan mengancam akan memotong gaji Bunda jika Bunda masih tetap nekat tidak masuk bekerja. Namun Bunda tidak peduli. Untuk saat ini, Lily adalah prioritas utamanya. Bunda lebih memilih kehilangan pekerjaannya daripada harus kehilangan putrinya. Perlahan, Lily bangun dan meraih sebuah boneka yang berada di sampingnya. Lily tersenyum senang. Lily tahu Bunda pasti mengumpulkan uangnya hanya untuk membeli boneka keinginan Lily. Dalam hati Lily berjanji akan selalu membahagiakan Bunda apapun yang terjadi. Mengingat sebuah kebahagiaan, mendadak Lily tertegun. Di masa depan, akankah Lily bahagia? Akankah masih ada pria yang mau pada wanita kotor sepertinya? Lily hanya korban, namun sepertinya semua kesalahan ada pada dirinya. Bagaimana mungkin Lily mengakui dirinya dinodai di sebuah hotel mewah? Bukankah itu janggal dan aneh? Lily berjalan menuju meja belajar sederhana yang berada di pojokan kamar. Membuka salah satu lacinya, lalu meraih sebuah buku kecil berukuran tebal. Lily membuka buku tersebut dengan hati-hati. Matanya kembali berkaca-kaca kala membaca kembali goresan tangannya beberapa tahun lalu. Tepatnya ketika dia pertama kali menginjakkan kakinya di sekolah baru. Sekolah impiannya. Sekolah yang dengan mati-matian Lily belajar hanya untuk bisa masuk ke dalam sana. Hanya untuk memastikan apakah dia sungguh berada di sana. Aku melihatnya kembali. Dia begitu bersinar. Bisakah aku sedikit mengenalnya? Dia terlalu jauh untuk kugapai. Tapi tak apa, aku bahagia meski hanya melihatnya dari jarak sejauh ini. Masihkah dia mengingatku? Aku ingin berterima kasih padanya. Sekali saja, tapi sepertinya aku tidak bisa. Dunia kita memang berbeda.